Tapi kan katanya feelingnya berbeda, biasanya jadi Betul. player, apalagi kita udah ngelihat Sasa dari MPL ID season 3 juara Bang, kaget ini. Benar, yang dimana juga walaupun hitungannya walaupun rumah sendiri ya mungkin ya, tapi ya tetap aja lah. Karena ini udah stage internasional juga. Tapi ini dia yang kita bahas tadi dengan adanya Shushin yang udah dihilangkan beserta juga dengan Chip. Karena pernah kalau nggak salah dari tim di FYG juga sebenarnya bisa ke Chip Loyi, tapi mereka sepertinya nggak mau nukerin karena mereka untuk sekarang lagi di arah second picknya. Yes, oh dan Granger itu berarti udah boleh dipakai ya kan? Iya kayaknya kalau nggak salah ya udah bisa. Udah bisa jadi pilihan di wildcard juga. Akankah ada pemanfaatan hal tersebut? Karena ya revamp untuk Granger yang menurut aku kayaknya best role yang dilakukan sama Granger ini di gold lane sih dibanding di jungle. Dari rasa yang aku cobain sih Iya ya kan? di God Lane. Karena kayaknya kalau di jungle dirusuh sih selesai ya kayaknya. Susah karena untuk di item awal-awal pun kalau nggak ada damage-nya nggak terlalu gede, mobility juga nggak terlalu cepat, durability juga nggak ada. Jadi kalau misalkan ditaruh di arah gold lane, seenggaknya dia bisa dapat advantage untuk dapetin gold lebih dari gold card Dan minionnya. lumayan lebih aman gak sih? Betul, dibandingkan dengan, ya balik lagi, ada alasan kenapa Hilda di ban gitu loh. Dengan tipikal Hilda yang jalannya cepat dan gampang juga untuk screening, ngebuat Granger ya mau nggak mau sekarang pindah ke gold lane dulu deh. Iya. Walaupun dulu jungle. Dan respect ya untuk Yiwan ke Luoyi-nya yang di ban sekarang. First pick-nya ini banyak banget yang terbuka dan Khalid seperti yang udah kita bahas juga. Dimana Khalid ini juga bukan cuma sekedar dia punya advantage sebagai damager ataupun sebagai initiator. Tapi dengan flexible role-nya ini loh. Karena nggak jarang kita ngelihat Khalid ini juga di roam kan. Bahkan kalau ngeliat di region kita di MDL juga pernah dibawa di mid lane. Pernah dibawa di mid lane, tapi dari segi konsepnya lebih ke arah pas Agresif. clear kanan kiri udah. Dan gitu. agresif, tabrak bareng-bareng. Siapa yang gak kaget ditabrak Bener. mid lane Khalid coba? Bener, namun ada bedanya antara roamer Khalid dan juga XP. Biasanya kalau XP itu lebih ke arah ngeharas bagian belakang, tapi kalau roamer Khalid itu biasanya dipakainya untuk ya raging sandstorm-nya gitu loh. Ngepoke, abis itu langsung quick sand guard. Tapi ini combo yang menurutku baik banget sih untuk dapetin setup zona objektif ya. Hero Turtle ungu. pertama ini udah enak banget ini, iya. Hero ungu, Yif dan juga Fovius yang telah diamankan, area besar udah ada, dibalasnya dengan Alpha. Alpha Matilda lagi. Iya. Dan bahkan kayak Matilda ini lumayan cukup menjawab untuk bagaimana keluar dari jebakannya Yif. Bisa diajak pergi, ditabrak juga bisa. Walaupun tidak akan tercancel dari rune manipulation, tapi setidaknya dia akan bisa ngasih damage. Karena ada Galactic Power Lock tersebut. Iya, tapi harus diingat juga ya yang ditarik cuma satu nih. Benar. Jadi hati-hati nih ya untuk para player dari Nightmare, jangan asal pencet doang, lihat dulu priority-nya kemana nih untuk yang bisa selamatin. Tapi di FYG mereka masih kekurangan Nolan. Pick dari di FYG. Untuk sekarang sih aku ngeliat kayaknya untuk di FYG pengen coba untuk ngambil ke hybrid power ya, karena Nolan di sini menurutku bakalan bener-bener fokus banget ke jungle-nya. Turtle juga udah lumayan kuat dari segi setup hero-nya. Sementara kalau dari Alpha dan juga Matilda masih ada sedikit celah sih untuk mereka bisa sedikit-sedikit lah invade mungkin di 2-3 menit awal, apalagi dengan adanya Khalid. Cuma kalau misalkan mereka nggak dapetin early-nya, kayaknya ini bakal jadi match yang keras sih Ya. dari tim Nightmare. Oke. Wah, oke, udah mulai langsung ditutup lagi ke arah mid lane-nya ya. Targetingnya sekarang Vexana yang tidak akan dibiarkan terlepas. Sementara untuk dari Nightmare, mereka coba untuk persempit ke arah gold lane-nya kah? Seperti kalau misalkan kita ngeliat ada kombonya pun, Harit masih bisa jadi opsi ban. Tapi gold lane dari Nightmare juga masih belum ada ya. Sama-sama belum ada. Iya nih. Tapi cowok terlebih dahulu. Oke. Cowoknya ditutup, gold lane-nya masih kebuka dan masih sangat-sangat banyak. Tapi menurutku untuk teman-teman dari DFYG, ya aku setuju sih dengan perkataan dari Aul tadi. Harith ditambah lagi dengan adanya real world manipulation, menurutku itu bakal works banget. Atau Bruno? Bruno, sebentar. Tadi ada Matil. Kalau dari Bruno sebenarnya masih bisa. Damage-nya juga bakal lebih gede, tapi menurutku risk-nya sedikit lebih besar juga karena ada Matilda ini. Iya. Loncatan dari Matilda kalau dibarengin sama Alpha, kena ke dia even WON pun nggak bisa nahan. Tapi kalau di team fight, misalnya kan dia bisa continuously Iya. ngasih damage kan, dibanding dari Harit yang mungkin lebih cepat kalau misalkan dia ada Zaman Force. Jadi kayaknya ya
So-so lah ya bisa Betul. dikatakan juga. Tergantung mau timnya. Iya. Kalau pengen main setup pakai Harith, kalau pengen team fight yang kiting atau continuous team fight pakai Bruno sih menurutku. Antara dua itu aja sih. Atau Granger yang bisa dipergunakan sekarang. Dan tadi kalau terdengar ya Kadita yang di-ban sama di FYG. Dan last ban dari Nightmare. Minotaur. Iya, kayaknya kalau nggak salah ini Minotaur. Bukan itu Hylos. Oh, Hylos ya? Oh iya, Hylos. Oke, sorry. Itu Hylos ya berarti ya. Oke, Hylos Ben, Kadita Ben berarti dan Bruno. langsung Bruno yang diambil oleh di FYG ya. Kelihatan dari Terdengar. Iya, dari VO-nya udah kelihatan. So, satu lagi karena sudah ada Khalid, Alpha dan juga Matilda, tipikal dua fighter yang sudah diamankan. Damage mereka ini lebih ke arah damage yang gak terlalu gede tapi bisa konsisten terus-menerus menyerang. Tinggal god lane-nya diisi apa. Menurutku di sini Cloud juga bisa jadi pilihan sih. Wah, squad kayak agak susah ya sih sebenarnya. Mungkin main aman kayak main Beatrix Main Beatrix juga oke. atau Moskov. Kalau Moskov ya. Ya buat seenggaknya pegang lane jauh, tabrak belakang, join the Oh fight. ya itu bisa sih buat pilihan setup lain ya. Tapi ya ngelihat dari pilihannya menurutku antara Cloud, Beatrix sama Moskov itu sih emang. Atau tiba-tiba ada Granger ya. Atau tiba-tiba Magic nih keluar. Tetap Granger ya. Tapi Beatrix itu dia akan Eh. bermain dengan adanya Valentina yang akan berada di arah mid lane. Oke. Valentina mid lane ditambah lagi dengan di Beatrix. Damage outputnya ini kayaknya bener-bener bakalan coba untuk dianulir banget ke arah Beatrix. Tapi biasanya untuk early-nya nih harus diperhatiin banget. Karena Bruno tuh early-nya udah susah banget dilawan dengan ada pasifnya dia gitu loh. Bukan berarti impossible untuk dilawan ya. Tapi pasifnya dia tuh bakalan sakit banget dengan adanya tambahan Berserker Fury. Dan biasanya kalau Beatrix juga butuh minimal satu Legion Sword dulu lah. Baru damage-nya bener-bener kerasa ke arah lawannya. Tapi di FYG untuk roamer terakhirnya mereka pilihannya mau kemana? Karena menurutku ngambil badan lagi ini bisa banget seperti contohnya Tigreal apalagi dengan main dua fighter dari Nightmare Esports atau mungkin pengen ngambil ke arah support lagi kah? Yap. Karena Florin juga masih oke. Dia butuh badan sih ya. Tapi Kaja yang akan diambil bermain secara pick off suppress nih. Yang ngebuat harusnya nantinya mungkin targeting utama makan aja dulu lini depannya. Yes. Ini main early juga sih ini dari kedua belah tim harusnya ya. Ngeliat dari gold lanernya juga bukan yang bener-bener hero scaling banget. Jadi ya agresivitas seperti apa yang akan dibawakan secara pattern farming harusnya Alpha dan juga Nolan ya saling ngejar-mengejar. Betul. Tapi aku melihat difference-nya ini ada di setup-nya teman-teman Nightmare. Mereka tuh bener-bener kayak bakalan nge-harass banget bagian depannya. Mereka bakalan main all out banget untuk di arah front line ya. Yes. Tapi perbedaannya dengan dari tim di FYG adalah mereka punya setup hybrid. Pengen main pick off bisa dengan Dani Nolan dan juga Kaja. Pengen main setup dengan adanya Fovius dan juga Yves. Ngebuat mereka untuk gankingan atau main setup ke arah turtle pertama udah enak banget. Ya dan aku ngeliat dari segi draftnya sama-sama punya kekuatan yang hampir sama ya. Iya. Jadi ya tinggal eksekusinya akan seperti apa, siapa yang akan bisa jauh lebih agresif dan memanfaatkan early powernya karena kita akan langsung melihat game yang pertama. Match yang pertama juga di hari ini sebagai pembukaan babak wildcard dari M6 World Championship. Yes, so ini dia untuk match pertama kita, game pertama. Permainan antara DFYG melawan Nightmare Esports. Yes, dan ini dia perbedaan dari secara head to head antara kedua belah jungler. Fighter versus assassin. Tapi bisa dikatakan yang tadi udah sempat aku mention juga, Joji. Ini sama-sama punya pattern farming dan juga farming speed yang cukup cepat. Iya, untuk Alpha dan juga Nolan ya. Ya. Tinggal gimana sih dari segi sisa trio mid lane nih. Roamer dan juga mid lanernya bakalan bermain seperti apa. Karena untuk Kaja sendiri di awal-awal powernya nggak bakalan terlalu gede. Banyaknya adalah screaming dan juga poking aja. Beda sama Matilda bisa bawa orang. Yap, tapi terlihat dari DFYG sedikit lebih agresif dari, satu pencurian ke arah orange buff. Ternyata harusnya bisa dilakukan di tangan dari Pexiu. Oh iya ya? Orange buffnya ada di kaki dari Kaja yang harusnya ini ngebuat dari sosok Twizy for Lexi-nya akan semakin tertahan lagi dari segi levelingnya. Baru kita ngomongin poking-poking, ternyata yang di poking adalah orange buff-nya, Aul. Itu dia. Masuk ke dalam pokingan orange buff, ngebuat dari segi level pun berbeda dan jadinya turtle pertama, ini chance besar loh dipegang sama Dian Feng Yaogoy, apalagi ya, bentar lagi ada pick up kan? Iya, dan bahkan Jasmine ini nggak dikasih sama sekali space untuk memberikan zoning out, ngasih pressure, walaupun secara poke damage harusnya Matilda akan jauh lebih besar dibanding Kaja. Cuman dengan unggul level, unggul rotasi juga sekarang, untuk ngebuat dari Nightmare Esports agak sedikit tertahan nih pergerakannya. Iya, apalagi untuk ya lihat tuh reach-nya dari Yuan.
Dia cuma ngebuka void kristal aja, itu bisa nyampe ke arah turret belakang. Dan untuk emblemnya pun di awal-awal dengan adanya Rapture di Nolan dan juga Yves, menurutku ini bakalan nge-boosting banget damage-nya. Sementara untuk Valentina, power early-nya ada, tapi bukan di damage, lebih ke arah leveling menurutku. Yes, dan setup objektif ya telah dilakukan oleh DFYG dengan ada 4 pemain sudah mulai maju lagi KLVJ. Namun kali dengan Fracture, Twisty for Lexi pun harus hilang. Dan bahkan dengan Divine Judgment Judgment gak bisa kemana-mana, keuntungan besar diraih oleh DFYG. Domino effect yang terjadi dengan adanya Kaja mengambil orange buff ngebuat tiba-tiba turtle pertama diaman, DFYG dan bahkan top lane. Long, tapi bahkan cepat langsung menabrak satu hit terakhir kami. Terpaksa harus mengeluarkan flicker untuk bisa mundur. Tapi backup dilakukan oleh Soso. Kali ini efek tarifah buat dari Long harus mundur perlahan. Tapi sebuah runner rapati on point dari kami. Yang akhirnya bisa membalaskan keadaan. Tapi Yiwan hadir untuk bisa mendapatkan satu buah kompensasi. Di mana kami yang akan menjadi pertukaran antara kedua belah gold laner. Pertukaran demi pertukaran terjadi dari Turtle hingga gold laner yang sama-sama ditukar. Tapi menurutku ini bakalan menjadi informasi yang sangat baik untuk Nightmare. Mengingat bahwa tadi Sosol berhasil ngebantu kami mendapatkan 1 poin kill pertamanya. Seenggaknya untuk di gold lane ini masih di titik yang seimbang, tapi tidak untuk trio mid lane ya menurutku. Wah, ini ngeri juga ya. Sekarang di PCU-nya juga udah bakal dileluasa lagi untuk ngasih zoning juga. Dan ya, Z bakal coba untuk masuk lagi. Fracture menyambut satu buah Divine Judgment yang begitu on point. Jasmine tidak segan-segan dimakan, tapi Sprout Alpha ternyata jauh untuk bisa menjangkau dari keberadaan seorang Z. Ya, dan seperti yang tadi dikatakan oleh Aul ya, dengan tipikal fighter yang biasanya bisa maju tapi nggak bisa pulang. Ini benar-benar lumayan bergantung lah untuk di early game dari Too Easy for Lexi bisa bermain dengan agresif gitu loh. Tapi gangguan datang, balik lagi Too Easy for Lexi. Iya, dan KLVJ ini bakal jadi satu komandan perang harusnya ya. Akan ada lini paling depan juga untuk mengganggu. Dan bahkan ya sekarang di FYJ udah gak segan-segan untuk makan depannya dulu. Even itu Jasmine, terus tadi udah mulai targeting masuk ke arah Twisty for Lexi-nya. Dan Long udah selesai sekarang dengan Haskell Caci. Ya, dengan satu Haskell seenggaknya durability bertambah dengan sangat banyak menurutku. Apalagi dengan adanya Quantum Charge di tangan, ditambah lagi dengan lifesteal. Dan lagi untuk orange buff sama sekali nggak dikasih. Berarti untuk 3 orange buff awal ini nggak pernah dipegang sama Too Easy for Lexi. Dan akhirnya udah mulai adanya level difference antara Z dan juga Too Easy for Lexi. Dan otomatis ini juga bakal ngaruh ke arah damage dan juga damage redistribution. Iya, power retribution akan semakin terhambat. Divine Judgment-nya ternyata bisa sedikit di-dodge. Tampaknya kali ini tabrakan Circling Eagle mengincar ke arah seorang Z di lini paling belakang. Tapi Sprout Alpha dan bahkan Z kali ini bakal coba dibalaskan keadaan yang dari belakang di Virus Passion. Dan kami berhasil untuk bisa men-secure ke arah turtle milik dari Nightmare Esports. Tapi teamfight tidak akan dibiarkan oleh di FYG. Mereka bakal coba untuk membalaskan poke damage yang bisa dibiarkan. Namun disengage lah yang dipilih oleh Nightmare Esports. Nolan dari Z sudah ter-shutdown, turtle kedua juga sudah diambil. Namun masih ada sedikit leading yang diamankan oleh teman-teman dari DFYG. Dengan Z tadi nggak terlalu banyak poin kill nih ya. Jadi nggak ada shutdown yang dihasilkan. Tapi ini bisa menjadi turning point juga untuk Nightmare Esports. Melihat bagaimana dari goldnya Kemi pun udah mulai bau-baunya. Ini bisa jadi hyper carry yang dibawakan oleh Nightmare Esports ke arah Beatrix. Dan tadi bagus banget sih, Divine Judgment dari Pixiu-nya bisa kayak kedot ya tadi sebenarnya putus ya dari Divine Judgment-nya juga. Dan tabrakan Circling Eagle langsung mengincar ke arah Z itu yang jadi winning condition di saat team fight nih untuk Nightmare. Targeting berarti kata kuncinya. Iya. Sementara Oper kali ini harus mundur terlebih dahulu. Ya dihajarnya juga tadi langsung dengan Spear Valve kalau nggak salah kan. Setelah Circling Eagle yang ngebuat akhirnya agak susah untuk bergeraknya dari Z. Lebih ke arah positioning karena tadi Yewan juga positioningnya agak-agak sedikit banget telat. Ngebuat akhirnya setup zona nggak terlalu aman untuk DFYG. Oke, conceal play kali ini flicker terdengar kalian dari kami untuk mundur. Hanya untuk bisa menghindari adanya sergapan yang bisa dilakukan. Tapi outer turret berhasil untuk dihancurkan juga. Raging Sandstorm connect karena 2 orang sekaligus. Vexiu mencoba untuk menarik lagi dari Divine Judgment. Tapi sayangnya follow up damage-nya terpisahkan kali ini. Tapi itu easy for Lexi di sisi yang lain. Ada solo pick up yang terjadi. Dan bahkan tim fight dari top lane pun tidak bisa dimenangkan oleh Nightmare Esports. Karena Over harus dihilangkan. Wah, walaupun tadi ada turning point ya, kita ngelihat bagaimana makro dari Dian Feng Yelbo ini benar-benar bagus banget. Di arah top lane tadi, mereka coba untuk ngebait supaya Jasmine maju dan pas banget Lung-nya di target tiba-tiba langsung ada dari Wall Perfection. Oke, tapi dengan Bennett Rage juga akhirnya bisa mempunish Vexiu. Begitupun dari Z yang terlalu jauh, tapi Gouch masih bisa menghindari adanya serangan yang dilakukan dari Nightmare Esports. Fracture yang tertinggal ngebuat dari Kemi pun berhasil untuk dihilangkan. Lethal Ignition.
cukup ternyata untuk membantu damage besar yang bisa disumbangkan untuk hilangin ke arah Kemi. Jasmine pun tadi hampir banget tumbang ya. Dan bahkan ngeliat dari segi Z-nya dia masih bisa ngedash jauh ke arah belakang. Walaupun tadi setup-nya juga bisa bilang agak kurang enak untuk di FYG. Tapi nggak masalah karena mereka masih dapetin pertama mid lane turret. Yang kedua itu bawah udah pengen pecah untuk bottom lane turretnya. Dan turtle ketiga ini kayaknya bisa diamanin lagi oleh teman-teman dari DFYG. Turtle yang ketiga bedanya 3 level juga nih ya. Yeah. Level 11 banding level 8 yang baru menginjak level 9 sekarang. Tiada kesempatan Divine Judgment kembali terbuka. Targeting ke arah Jasmine tapi lihat damage-nya masih belum cukup untuk bisa langsung memberikan instant kill-nya. Namun zoning out yang dilakukan oleh KLVJ juga ini ngebuat dari Nightmare Esports susah banget untuk maju. Tapi kelihatan ya kayak dari DFYG juga sama sekali nggak mau ngasih nafas loh. Dari setiap menitnya ada aja yang mereka push. Dari top lane, mid lane, even ke arah purple buff-nya. Dari teman-teman Nightmare Esports yang ngebuat Nightmare Esports juga lumayan sedikit kewalahan gitu loh. Oh, tapi belakang. Oh ini Z sendirian sih, bakal coba untuk melarikan diri tapi apalah daya. Kejaran 3 pemain berhasil untuk bisa membuat akhirnya Z menghilang. Dan Iwan yang terkena dengan adanya satu buah IMU terhadap Divine Judgment. Ini masih bisa flicker untuk mundur karena sayangnya tadi follow up damage-nya masih belum siap nih untuk Nightmare Esports. Iya, ditambah lagi dengan tadi ada sedikit keuntungan nih untuk Nightmare. Karena niatnya mungkin pengen pick off belakang, cari Kami. Tapi ternyata langsung ke-notice dan langsung dikejar oleh 3 orang. Ngebuat susah juga untuk Z bisa pulang sih. Apalagi dengan jauhnya dari teman-teman dari DFYG yang lainnya. Fokus ke arah bottom lane untuk nge-push turretnya. Yap. Dan conceal play kembali terlihat kali Divine Judgment tidak segan-segan menuju ke arah seorang Oper yang ternyata bisa di backup dan dijemput dengan guiding wind-nya. Kayaknya Oper udah mulai susah sih buat ditarget. Dia punya quicksand guard juga, tapi kali ini tabrakan kembali terjadi. Raging sensor flicker karena 2 orang sekaligus dan bahkan Logla dan juga Pexio yang tidak bisa selamat walaupun pertukaran terjadi di mana Jasmine berhasil dihilangkan. Double kill didapatkan juga oleh Yiwan menjadi 2 tukar 2, namun dengan Inferno Perset KLVJ akan menjadi garda terdepan. Z terpaksa untuk mundur terlebih dahulu tapi kami masih punya Nibiru yang dipegang sehingga kali ini pun KLVJ berhasil untuk direnggut nyawanya dengan Malefic Gun yang sudah selesai di tangan dari Kemi. Malefic yang sudah jadi ngebuat untuk front line-nya dari DFYG bakalan makin tipis lagi. Karena untuk sekarang front line mereka ini baru ada Focus sendirian. Sementara Nightmare Esports lihat mereka bawa apa. Matilda, Alpha dan juga Khalid. Udah mulai kelihatan bahwa untuk front line power akan sedikit dipegang oleh Nightmare Esports. Apalagi ngelihat dari itemnya. Kalau kita lihat dari Too Easy for Lexi yang ditekankan adalah Spell Fam Power Durability. Sementara kalau kita lihat dari Oper, ini bakal full ke arah defensive item diikuti dengan Matilda yang sudah mengamankan ke arah Clock of Destiny. Sorry, Clock of Destiny jadi Flash of the Oasis. Yang dimana menurutku ini bakalan ngasih heal yang banyak banget. Jadi main kiting juga udah bisa dari Nightmare. Itu makanya dia juga kayak mau tabrak belakang pede aja gitu loh. Iya. Dengan favor, dengan Flash of the Oasis juga. Dan ya kita akan melihat targeting berarti ya yang menjadi kata kunci harusnya dari kedua belah tim ini. Di mana Nightmare Esports mereka selalu bisa langsung tabrak ke arah belakang. Sementara dengan ada fracture kembali terbuka Jasmine itu dia. Satu sosok yang bisa menghantui lini belakang sudah berhasil untuk di take down. Harusnya 4 versus 5 bukan hal yang baik untuk Nightmare Esports karena setup menuju ke arah Lord sudah dilakukan juga oleh di FYG. Akankah terpaksa untuk bisa melakukan kontes dari Nightmare karena sudah mulai maju lagi dengan replacement dibalas juga dan bahkan Z masih punya retribution yang on point dan Too Easy for Lexi berhasil dihilangkan walaupun pertukaran menjadi KLVJ yang akan menjadi satu sosok tumbal di lini paling depan. Tapi secara total 3 tukar 1 dan Lord yang didapatkan oleh di FYG. Harusnya ini buat dari Nightmare Esports mereka harus mundur dulu sih. Ini thanks to Z sih tadi udah bedain quantity dari teman-teman Nightmare Esports dengan ngilangin Matildanya. Ini nggak ada yang bisa pulang dari Nightmare Esports. Even Alphanya tadi masuk ke depan sana nggak ada jalan pulang sama sekali. Dan dengan tidak adanya Matilda, ya otomatis fighting pun nggak bisa dijalankan. Dan targeting juga sangat enak mengingat bahwa mid laner, gold laner, even jungle-nya main close combat semua. Ya ini udah makannya Yuan semua udah. Makanya total damage dealt-nya itu paling tinggi di Yuan. Ya, poke terus-terusan juga ya. Bener. Tapi secara defensive high ground harusnya Nightmare Esports juga kuat. Mereka punya Kemi dengan Beatrix. Iya mungkin dari segi Nibiru's Passion, Bane's Rage, itu masih bisa banget. Tapi harus diingat bahwa itu masih Lord pertama. Kalau di Lord kedua nanti menurutku itu akan sedikit repot karena dari 3 lane yang berbeda. Minion juga bakal makin mengkuat. Ya inisiasi kembali bakal coba untuk dilakukan oleh di FYG tapi tidak ternyata. Lebih ke arah menggeretak saja untuk Nightmare Esports mundur dan merelakan. Satu buah inner turret di bottom lane berhasil untuk dihancurkan juga di tangan dari DFYG. 4.500 gold lead sekarang yang dipegang. Benar, dan kalau untuk sekarang biasanya ya yang udah-udah. Kalau udah tinggal sisa base turret, jungle sih nggak dikasih lagi tuh.
jungle udah dipegangin oleh tim lawan dan kami pun walaupun dari segi powernya udah jadi hyper carry untuk sekarang ya. Tapi ini jadinya tempat space farm juga gitu loh untuk Lung dan sekarang udah sedikit di lead juga oleh Lung walaupun bedanya tipis ya di angka 400 gold. Dengan Malefic Gun juga sudah di tangan ditambah dengan Berserker Fury. Damage kritikalnya ada, penetration juga ada gitu loh. Apalagi untuk penetration ke arah dari Khalidnya yang dimana menurutku defense yang mungkin akan dikencengin. Tapi Oracle di tangan dari Khalid ini menurutku bagus banget sih karena otomatis jadi teamwork banget sama Matildanya. Jadi makin deres ya. Iya. Dari regen HP yang dimiliki juga. Sama Quicksand Guard. Dengan Quicksand Guard-nya juga akan semakin ya nggak perlu PR buat recall biasanya ya. Typically dari sosok Khalidnya juga. Namun masih terlihat untuk Nightmare Esports ya mereka tidak bisa melakukan hal yang lebih banyak selain menunggu ya. Reaktif yang bisa dilakukan karena susah juga nih mau ngecek arah rumputan. Ini ada Pixio dengan super effect yang akan sulit untuk bisa dihindari. Sehingga ya akan lebih jauh berhati-hati dulu nih untuk Nightmare Esports. Tapi masalahnya dari di FYG mereka juga nge-freeze ke minionnya. Jadi nggak ada potensi untuk bisa farming dari Nightmare Esports sekarang. Iya ditutup banget resource-nya ya. Minionnya udah nggak dapet, jungle-nya juga udah kosong. Ini jadi kayak tinggal nunggu waktu lah untuk Lord kedua diamankan. Tapi wow. Iya, Pixio terpaksa harus flicker untuk mundur terlebih dahulu. Tapi setidaknya orange buff masih bisa dimiliki juga oleh Twizy for Lexi walaupun Sosol ini udah nggak bisa sih menahan damage yang bisa disumbangkan juga oleh Lungnya. Karena critical damage-nya udah gede banget tadi. Itu satu tendangan bola api, 1,5 bar HP sudah menghilang dari Sosol ya. Dan Sosol punya 4 bar HP itu. 3 hit udah bahaya banget, tapi Lord tetap di kontes kah? Enggak sih, kayaknya berbahaya ya. Bener-bener high risk, high reward. Tapi kayaknya risknya jauh lebih tinggi. Sehingga udah bahkan kayaknya mau coba untuk kontes pun gak dikasih jalan oleh di FYG. Ditutup semuanya, apalagi rumput seperti yang dikatakan oleh Aul, nggak ada yang aman. Karena dengan tipikal Nolan, late game, little ignition. Tadi aja kita ngeliat Jasmine tuh sekalinya ditarik, even tarikannya belum selesai tuh udah tumbang duluan. Apalagi dengan adanya kami, apalagi dengan adanya Sosol, even Sosol tadi mentah-mentahan damage yang terima dari Lung. Itu udah terlalu besar sih, udah high damage banget dari DFYG. Apalagi untuk defensive strat mereka itu bukan dari tebelnya Fovio saja, tapi dengan setupnya dari Yuan. Yap, dan kayak nggak ada yang bisa split push juga nggak sih? Yeah. Ini benar-benar minimal harus main 3-2 dengan backupan yang bisa dilakukan sama Jasmine. Sementara kali ini pressure telah dipegang oleh DFYG untuk bisa menghancurkan satu buah base turret. Tapi balance range-nya terbuka, Lord-nya masih baru masuk di arah base mid lane-nya. Sehingga tidak akan clear cepat. Kali ini yang bisa dilakukan oleh Nightmare Esports. Mereka akan menunggu terlebih dahulu. Tapi reverse manipulation telah terpop-up kali dari lane paling belakang. Lord-nya masih bisa di-clear perlahan. Dan di FYG mereka akan berfokus dulu nih ke arah base turret dari bottom lane. Wah ini angle-nya dari Yves aku suka banget sih. Dia nutupin mid dan juga bottom lane turretnya. Jadi pas dibawain Z minion di bottom lane. Itu susah juga untuk maju. Bisa sih sebentar di-clear sama Kemi juga. Tapi yang dikatakan oleh Aul tadi. Ada balance range yang dibuka agak sedikit early tadi ya Aul ya. Untuk di area top lane, jadi untuk defensif agak sulit mempertahankan satu base turret yang dimiliki oleh Nightmare Esports. Dengan damage taken dari Oper juga 90.000 angkanya. Angka yang sangat besar banget tapi ya wajar ya. Karena dengan tipikal 2 fighter otomatis bakalan banyak banget hitnya. Ah itu dia, satu buah kejutan. Yang memang Nightmare Esports mereka udah buyar banget sih. Flicker Diva Judgment. Menuju ke arah seorang Jasmine killing spree diamankan oleh Z. Dan siapapun yang ada di paling depan gak aman kayak tadi. Over bener-bener masuk ke area rumputan yang ada 2 orang dan targeting dari DFYG. Mereka tahan, mereka nggak mau untuk inisiasi karena Oper. Karena nggak akan bisa langsung instan juga. Dan bahkan kali ini team fight kembali terjadi. Spiral Alpha-nya connect tapi Twizy for Lexi hanya menyerahkan nyawa jadi paling depan. Dan kami harus mundur terlebih dahulu. Damage besar telah bisa disumbangkan oleh Long dan fokus ke arah base-nya. Kali ini game yang pertama berhasil untuk diamankan di tangan dari DFYG. Wow. Kuncinya di sana dari teman-teman DFYG. Menghilangkan power dari Matildanya, menghilangkan power juga dari Alpha dan juga Khalidnya. Terbukti dengan mereka susah sekali untuk team fight di arah depan sana dengan tipikal critical. Dan juga penetration yang sangat heavy datang dari Bruno. Ditambah lagi dengan adanya power dari zoning out yang ngebuat sekalinya dia loncat dari Spear of Alpha. Dia jalan kaki pulang ya. Nih dia tadi loncat cuman buat tumbang pas terakhir. Namanya juga usaha sih sebenarnya ya. Gak apa-apa, tapi kayak bener-bener semua map tadi dikuasain juga sama di FYG. Sekalinya ada yang ngecek arah rumputan dan aku suka banget targeting yang bisa diberikan sama di FYG di momen terakhir tadi. Padahal itu Oper udah nyerahin nyawa loh. Dia masuk ke rumputan yang ada 2 orang. Tapi mereka nggak mau Oper.
mereka nggak mau kena Kating. Kayak Iya. Divine Judgment nggak bisa langsung instant kill ke Roper juga karena masih ada flicker, masih ada Quicksand Guard juga, Betul. ada Raging Sandstorm bahkan kalau misalkan mau dibalikin keadaannya. Dan di saat Jasmine-nya maju tadi. Nah itu dia misstepnya. langsung Tiba-tiba di konsil sama Kaja, maju Kaja dengan flicker, tarik satu. Karena kuncinya tadi, Matildanya hilang, Alpha Khalidnya yang kesusahan. Itu yang paling penting, karena nggak ada, apa ya, ibaratnya obat untuk bisa pulang gitu loh dengan tipikal setup besar, damage instan, even Nolannya pun ini bisa nukik ke arah belakang, hincar ke arah Keminya, dan itu yang sering banget dilakukan oleh teman-teman dari DFYG. Even kalaupun memang nggak ada real world manipulation ya, Void Blast saja itu udah bisa nurunin movement speed dari skateboardnya Khalid juga gitu Iya. loh. Masih bisa kekejar juga dari teman-teman dari DFYG. Yes, wow, ternyata early pressure yang dipegang menjadi snowball banget. yang di-convert juga menjadi sebuah kemenangan. Membuat dari DFYG unggul nih di game yang pertama. Tapi ingat ini masih best of 3 series. Betul. Masih ada riset yang bisa dilakukan juga nih sama teman-teman dari Nightmare Esport yang sebenarnya bisa aku katakan kayak targetingnya mungkin di awal-awal lebih bagus dari Nightmare. Tapi ternyata di improve-nya ini loh. Gameplaynya luar biasa dan kita akan mengintip sedikit ya dari item build untuk apa yang terjadi di game yang pertama. So, ini dia untuk item build-nya. Kita akan fokusnya ke arah dari Nolannya di FYG terlebih dahulu. Itemnya dia nggak pakai Sky Piercer, tapi dengan adanya dua cooldown dari Hunter Strike dan juga Magic Shoes, ini yang ngebuat dia sangat-sangat mobile dan juga sangat cepat untuk bisa ngeblast damage-nya dia dengan sangat kenceng karena teman-teman dari tim Nightmare. Apalagi kalau kita ngelihat dari Kami yang udah ngemanin ke arah dari Wind of Nature dan juga Malefic Gun, sebenarnya ya dia udah jadi damage utamanya tim Nightmare. Tapi harus diingat, di sini even Phoveus pun masih bisa ngedamagein dia kecil-kecilan. Karena ada beberapa damage magic juga dari Phoveus. Yang kedua, Kajanya juga masih bisa nge-slow down. Dan yang ketiga, Yif-nya ini udah sakit banget. Kenapa? Ya simple. Holy Crystal ditambah lagi dengan Divine Glaive dan juga Wishing Lantern. Itu damage utamanya dari DFYG untuk magic ya. Dengan ada Demon Shoes juga ngebuat dia sangat sustain di arah battlefield-nya tanpa banyak pulang karena mananya udah tipis. Karena ini bakal jadi spam skill casting banget nih dari Yif untuk di game kali ini. Sementara kalau misalkan kita ngelihat ke arah Valentina, Valentina yang diamankan di sini Valentina yang tipikal abis nge-skill, hitnya jadi true damage gitu loh karena ada Starlium Sight dan juga Blood Wings. Niatnya mungkin adalah untuk menembus Phoveus yang ada dari tangan KLVJ dan juga Kaja gitu loh. Cuman ya balik lagi, tipikal dari Valentina menurutku selling point-nya adalah ultimate yang bisa mengcopy. Damage-nya sih ada, tapi untuk sekarang menurutku ya lebih gedean dari Vexana dan juga Aurora dibandingkan dengan Valentina. Tipikal-tipikal yang kayak gitu tuh. Tapi ini dia untuk emblemnya, dimana dengan ada dua Quantum Charge di DFYG, sustainability-nya untuk di arah God Lane ini bisa dibilang sangat-sangat baik. Sebenarnya hal yang sama juga dengan adanya Kami. Walaupun tadi di awal kami bisa dibilang lumayan sedikit menang laning dibandingkan dengan Lung, tapi semuanya berubah semenjak adanya turtle pertama diamankan. Habis itu juga ada beberapa bantuan juga tuh dari Yuan tadi yang datang ke atas untuk tukerin nyawa dari Lung dengan adanya Kami juga. Yep. Lumayan equal lah kasarnya untuk di God Lane. Ya. Dan ini dia untuk damage statistiknya di mana wow, Yuan yang paling tinggi ul. Iya terus-terusan soalnya dia punya poke damage juga yang dimana secara cooldown cepet gitu loh. Void Blast, Void Crystal targetingnya. Apalagi kayak bisa dikatakan 4 hero dari Nightmare Esport itu mudah banget dijangkau kan. Ya. Minimal ya nyamperin lah, kelihatan gitu dan pokoknya terus-terusan bisa dilakukan juga. Sementara kalau ngeliat dari damage taken ini babak belur sekali ya untuk Oper di ini paling depan. Karena sebenarnya kalau secara inisiasi Oper ini juga berkali-kali punya momentum yang cukup bagus ya. Terutama yang di era top lane tadi. Flicker dengan Raging Sandstorm-nya on point. Tapi in the end dengan continuous team fight tadi yang sempat kita katakan jauh bisa dimenangkan oleh DFYG. Kating power yang bisa dibawa sama Nightmare Esport. Mereka udah terpatahkan dengan early game yang udah fall off juga. Semenjak dari orange buff di awal itu kecuri di tangan dari Pexio. Ya dan itu ngebuat dia juga lebih cepat level 4-nya dibandingkan dengan Jasmine. Jadi pick off demi pick off pun juga bisa diambil dengan cepat gitu loh. Apalagi dengan tipikal Nolan yang junglingnya cepat. Even dari segi itemnya dia masih belum memumpuni. Tapi kalau misalkan dia udah level